Generasi yang buruk itu adalah yang mengatakan ayahku bisa gini, ayahku bisa gitu. Itu aja terburuk, apalagi orang Islam sekarang. Pertanyaannya boleh ini langsung ke intinya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya kepada guru Guru Gembul. guru Gembul. Mohon maaf. Jadi kan ada salah satu ilmuwan mengatakan bahwa De Jangkung mengatakan bahwa ketika kamu ingin menghancurkan suatu peradaban, maka hilangkan sejarah dari kaum mudanya. Untuk itu berarti kan pada saat ini, yang kejadian saat ini, kenapa banyak orang yang tidak tertarik untuk memajukan peradaban Islam? Karena urgensi yang terjadi pada masa ini memang tidak ada minat dari seseorang untuk melakukan mencari tahu tentang peradaban Islam seperti halnya Al-Amin pada tahun Abbasiyah gitu. Menurut Guru Guntur Guru Gembul. Guru Gembul ini, apa yang menjadi latar belakang orang-orang tidak tertarik? Apakah karena kehilangan dari sebagian sejarah atau melemahnya suatu peradaban karena kehilangan sejarah pada masa lalu? Apakah kita bisa menyalahkan orang-orang dulu karena kehilangan sejarah? Karena dari 500.000 hingga akhirnya menjadi 30.000, itu kan menjadi salah satu kesalahan dari kecacatan dari suatu sejarah. Terima kasih. Apakah kita harus menyalahkan mereka gitu? Iya, berarti memang kesalahannya sudah ada sejak awal gitu. Oh iya iya iya. Jadi gini ceritanya, ada peribahasa Arab bahwa generasi terburuk itu adalah generasi yang bilang bapak saya tuh gini loh. Itu generasi terburuk. Pernah nggak ada? Makasih. Tapi ini juga perintah saya. Oh yang bisu. Aham. Pernah nggak mendengar ada orang yang seperti ini? Saya nanya yang tadi. Peradaban Islam itu tertinggal. Lihat sekarang baju aja kita buatan non Muslim. Terus ada orang yang menyanggah pernyataan saya dengan mengatakan, kata siapa peradaban Islam itu unggul tahu? Tuh lihat Ibnu Sina mampu menciptakan anu. Tuh lihat Al-Biruni mampu menciptakan anu. Pernah nggak ada orang yang dengar gitu? Itu peradaban yang terburuk di antara yang paling buruk. Gitu. Generasi terburuk dari yang terburuk. Jadi kalau misalkan kata pepatah Arab dikatakan generasi yang buruk itu adalah yang mengatakan ayahku bisa gini, ayahku bisa gitu, itu aja terburuk, apalagi orang Islam sekarang. Lu lihat Ibnu Sina 1.000 tahun yang lalu, bukan bapaknya lagi, ini 1.000 tahun yang lalu diambil di bawah-bawah gitu. Jadi mereka itu akhirnya menjadikan alasan kemunduran dan keterpurukan ini dengan bahwa di masa lalu kita jaya loh. Ya iya jaya, tapi kalau misalkan kitanya terpuruk artinya kita mengkhianati leluhur kita. Kan begitu. Leluhur kita ada di atas, kita ada di bawah, kemudian kita malah marah-marah sama yang di atas. Atau sebaliknya yang tadi itu, ya yang pantas disalahkan itu adalah orang-orang zaman dulu. Saya hidup kayak gini tuh ya kayak zaman dulu. Kenapa kamu melarat kayak gini? Soalnya ayah ibu saya bercerai. Ya itu ayah ibu bercerai itu adalah sebuah fakta. Tapi bagaimana menyikapi faktanya itu pilihan hidup. Saya kenal sama orang yatim. Bapaknya benar-benar gak benar. Nikahin satu perempuan, tinggalin. Gak dicerai, ditinggalin doang. Nikah lagi, tinggalin. Nikah lagi, tinggalin. Anaknya banyak sekali, sampai dia nggak kenal siapa. Kerjaannya kayak gitu. Nah, di antara anak-anaknya itu, ada yang akhirnya jadi preman, tatonya banyak, tindikannya banyak. Pokoknya mah rambutnya merah kuning hijau gitu. Pokoknya kayak gitu jelek banget. Tapi ada yang satu lagi yang giat kerja. Yang di usia 14 tahun, dia ngelamar jadi pembantu hanya untuk bisa sekolah. Dan dia cekatan banget kerja, bangun tidur jam 3. Kemudian dia kerja terus, udah itu sekolah, pulang sekolah kerja lagi, malam-malam ngerjain PR, begitu seterusnya. Kenapa kamu begitu?
Karena ibu saya kesusahan di kampung, jadi saya melakukan ini di usia 14 tahun. Artinya apa? Artinya, walaupun bapaknya kayak gitu, ada yang melahirkan generasi yang jahat, ada yang melahirkan generasi yang baik. Maksudnya, jahat dan buruk orang tua kita itu fakta. Tapi bagaimana kita mengambil pelajaran, mengambil penyikapan, itu urusan kita. Jadi kalau misalkan peradaban Islam di masa lalu begitu hancur karena banyak perang, banyak sengketa, ada gontok-gontokan satu sama lain, ada orang yang mengatakan ya sudahlah itu mah takdir, gimana lagi. Tapi ada yang berusaha keras untuk bisa membangunnya kembali. Itu tergantung individu. Makanya setiap orang dimintai pertanggungjawabannya karena takdirnya, faktanya sudah ada, tetapi apakah dia bisa bersikap dengan itu atau tidak. Ada orang yang, saya mohon maaf ya, cacat. Katakanlah nggak punya kaki. Ada yang dengan cara seperti itu dia termotivasi untuk bisa bangkit dan menunjukkan bahwa orang cacat pun ternyata bisa berprestasi. Ada yang gitu kan? Ada yang memutuskan untuk di pinggir jalan minta mengeksploitasi kecacatannya untuk dapat iba dan kasih sayang dari orang-orang. Sehingga dikasih recehan. Tapi recehnya banyak. Iya kan? Nah, itu penyikapan masing-masing. Jadi di sini, kalau pernah bertemu dengan guru sejarah yang membosankan, itu fakta. Kalau pernah ketemu dengan ustadz yang nyebelin, itu fakta. Kalau ketemu dengan orang tua yang ternyata tidak bisa memberikan kontribusi yang baik untuk belajar, itu fakta. Tapi fakta-fakta itu kosong. Karena yang paling penting bagaimana cara kita menyikapinya. Apakah kita menjadi orang baik atau kita menyikapinya sebagai orang jahat. Terima kasih. Tepuk tangan buat Guru Gembul.